terus dikasih tanda take good care of your heart gitu. Take good care. Iya. Waduh, jeru of ya. your heart gitu. Kamu coba perbaiki dirimu di sana. Bener, gitu. rumah tanggamu hancur tapi nggak berat menghancurkan rumah tangga gitu. yang lain gitu. Nyenengi bojone wong. Nek nyenengi sampai di batas nyenengi menurutku maklum. Nah, kalau senengnya ini diekspresikan, nah ini beda cerita. Oh, kebetulan dia nggak seneng. Dia cuma merasa sepi itu tadi loh, Mas. Dia hanya merasa sepi. Ketemu lagi di Buka Buku Season 2, teman-teman semuanya, setelah 50 episode Season 1. Dan sekarang kita sudah bersama dengan seorang seniwati, ya bukan? Bukan. Teater sing wedok jenenge apa? Bukan, apa ya? Maksud seniwati sih, Mas? Pegiat teater sing perempuan gitu aja kali ya. Pegiat teater aja. Ya. Pegiat teater dari Solo dengan Mbak Kesia siapa? Kesia Fani. Kesia Fani. Jadi UNS atau ISI? UNS, Mas. UNS ya. Jurusannya apa? Mahasiswa Sastra Jawa. Sastra Jawa. Sudah selesai atau masih? Masih di kampus kebetulan. Kemarin kayaknya ini ya, bikin teater ya? Bikin atau ikut atau apa? Ikut, Mas. Ikut pentas ya? Pementasan, iya. Teater apa itu namanya? Teater Tesa. Teater Tesa. Iya, Teater Tesa dari Fakultas Ilmu Budaya UNS. Filosofinya Tesa apa tuh, Mbak? Misalnya kayak saya dulu waktu FKIP kan teater teater apa? Wejang. Teater Wejang. Kalau di FAI teater ayat kan ada hubungannya. Ekonomi ada teater nyirit. Nah, Tesa itu apa? Tesa itu sebenarnya dari teater sastra. Oh, singkatan. Singkatan teater sastra. Tapi katanya ini loh, Mas, yang kayak Tesa, antitesa. Oh, itu juga kayak gitu. Ya, wilayah tafsir gitulah. Boleh lah ya. Kayak gitulah. Oke. Dan Mbak Tesa, Mbak Kesia ini membawa sebuah buku, judulnya Lebih Putih Dariku ya. Yes. Tadi sempat ngobrol asik tapi tak cut langsung supaya ngobrol asiknya langsung rekam saja. Yeah. Pertama ini Mbak Kesia, perjalanan ketemu dengan buku ini itu dulu ya. Oh iya, boleh. Atau ini aja, jangan ke situ dulu. Buku ini dulu aja. Ini ditulis orang Belanda, diterjemahkan ya. Dari situ dulu aja. Jadi ini tuh bukunya ditulis sama namanya Dido Michelsen. Itu penulis Belanda. Penulis dan jurnalis Belanda. Jurnalis. Nah, beliau itu pertama nulis dalam bahasa Belanda dulu. Oke. Untuk diperuntukkan untuk masyarakat di Belanda gitu. Dia hubungannya dengan Indonesia apa? Nah, mundur dari itu, di ceritanya beliau itu, pada suatu hari beliau diceritakan sama ibunya kalau ternyata nenek atau nenek buyutnya itu adalah seorang nyai. Definisi nyai? Nyai itu apa ya? Perempuan yang, kalau menurut ini ya, perempuan yang punya hubungan sama pria kolonial, laki-laki kolonial pada waktu tahun abad 1920-an itu, tapi nggak sampai menikah gitu istilahnya. Hubungan asmara. Hubungan asmara gitu kali ya, Mas. Gitu. Nah, sebenarnya pun istilahnya itu datangnya dari Bali. Jadi perempuan-perempuan Bali yang punya hubungan sama orang Belanda. Nah, itu terus disebutnya nyai gitu. Dan dari situ akhirnya ada sebutan nyai. Kalau sekarang yang bunyai itu kan identik dengan istrinya Kiai, ya, Kiai gitu. Iya. Tapi kayaknya beda ya, Mas, ini ya. Apa sih kalau itu? Apa namanya? Definisinya terus kemudian beda meskipun sama-sama disebut nyai. Terutama ini kan untuk tahun-tahun penjajah waktu dulu ya. Nah, gitu. Terus ibu Dido itu kemudian setelah diceritakan gitu, berarti dia merasa, oh ternyata aku punya darah Indonesia ya, ternyata aku punya darah nyai ya gitu.
Terus dia riset gitu, Nyai itu apa, Nyai itu seperti apa. Oh, akhirnya jurnalisnya digunakan untuk mencari tahu itu kan Mas. Nah, akhirnya nggak lama kemudian dia mengeluarkan buku ini dari hasil risetnya itu. Oh, itu penelitian. Iya, semacam itulah. Tapi ini bentuknya roman. Terus setelah menerbitkan buku ini, ternyata pembacanya itu banyak yang suka. Sampai akhirnya dia tuh menang jadi pemenang Book Handle Prize 2020. Apa itu? Nominasi apa itu? Nominasi award yang di Belanda itu ada award yang diadain justru sama toko buku yang ada di Belanda sana. Yang ngadain malah toko buku. Iya, jadi pemerintahnya sibuk menjajah ya. Menurut pembaca toko buku, dan ternyata buku ini pemenangnya tahun 2020 itu. Gitu. Kok bisa menang, kenapa itu ya? Nah itu kurang tahu ya, indikatornya apa ya sampai dia bisa menang ya. Terus apalagi Mas tadi Mas pertanyaannya Mas? Terus buku ini kebanyakan yang membacanya orang Belanda atau orang Indonesia? Nah, sebelum sampai akhirnya ke Indonesia, ada seorang penerjemah yang waktu itu sepertinya lagi ada di sana lah ya, lagi di Belanda. Terus baca ini, namanya Bu Marta Dwi Susilowati apa ya? Iya, Bu Marta Dwi Susilowati gitu. Beliau membaca buku ini, terus menurut beberapa review yang aku baca, aku dengar gitu, beliau itu bilang kalau sepertinya orang-orang di Indonesia tuh harus baca ini deh. Karena supaya pembaca di Indonesia tuh punya perspektif lain soal Nyai dan pergundikan menurut sudut pandang Belanda dan sudut pandang Indonesia kayak gitu. Ya? Beda ya sudut pandang Belanda. Nah, itu nanti kita bahas di sini, kita lihat ya bedanya apa gitu. Terus akhirnya proses penerjemahan. Terus akhirnya Bu Marta menghubungi margin kiri, ini dikerjakan Bu Marta dan diterbitkan di margin kiri, penerbit margin kiri gitu. Akhirnya bisa dinikmati sama pembaca di Indonesia. Ini cetakan pertama itu tahun 2022. Ini cetakan kemarin ya? Iya, baru tahun kemarin. Ini cetakan keduanya tahun 2023. Buku versi Belandanya tahun berapa? Versi Belandanya. Oh, menang tadi tahun berapa tadi menang? 2020. Kayaknya 2019-an deh Mas yang itu, Dan ini udah dialih wahanakan ke dalam film dan teater juga. Filmnya Indonesia? Filmnya judulnya Lichter dan Ich dalam bahasa Belanda. Yang main? Orang Belanda. Oh, film neng kono. Iya, film di sana. Hanung Bramantyo. Nanti ada ininya Mas, kalau mau nonton teaternya aku punya linknya. Teaternya Londo juga? Belanda juga. Aku ora paham bosone, Mbak. Iya, Mas. Nggak dimasukin subtitle-nya loh. Oke, gitu. Menggo Siti, jenengan orang teater, nonton teater itu apa yang menarik yang bisa dibagi? Yang bisa aku bagi adalah ini. Yo ono wong sing gerek-gerek ngono ki ora? Apa nih? Ini ya di sini ya. Enggak Mas, kebetulan enggak ada kerean ininya. Cuman di sana tuh tokohnya ada 3. Ini namanya Isah nih, tokohnya di sini namanya Isah. Terus habis itu di teaternya itu ada 3 tokoh utama. Isah muda, Isah anak-anak, Isah remaja gitu ya. Isah ketika jadi nyai, sama Isah ketika dia jadi ibu dan ketika dia tua. Jadi kita di penampilan itu disajikan Isah dari 3 sudut pandang itu loh. Penggambaran Isah dari 3 sudut pandang ketika dia masih anak-anak remaja itu, ketika dia jadi nyai, sama ketika dia sudah dewasa. Gitu. Ya, berarti orang-orang teater memandang itu layak lah ya ditonton ya, atau menarik ya? Layak, menarik sih. Oke. Terus ini perjalanan jenengan ketemu buku ini bagaimana? Waktu itu Thomas, sebenarnya aku juga baru tahu buku ini tahun 2023. Baru banget. Jadi aku datang ke satu pameran buku di Jogja, namanya Jogja Art Book Festival. Terus itu kan beberapa hari.
Nah, aku kan anaknya seneng banget lihat buku kan. Jadi aku setiap kali ke sana, aku datang beberapa kali ke sana, dan setiap kali aku ke sana, aku ngelihat banyak buku kok banyak banget yang bagus-bagus ya gitu. Misalnya Ini terus tahu bagus dari mana? Nah, nanti Okay. Ini salah satunya. Terus banyak banget buku margin kiri, ada banyak banget buku-buku terbitan Banana yang menurutku bagus-bagus, dan itu bikin pengen gitu, ngiler banget kalau datang ke pameran buku kan Mas. Berarti di foto toh kira kain. Terus habis itu karena banyak banget waiting list apa sih, bucket list, kayak daftar keinginan buku-buku yang dipengen setelah datang ke sana. Akhirnya aku bertanya lah kepada beberapa orang kayak, worth it nggak sih beli ini gitu. Terus ada yang kayak bilang nggak usah beli itu, aku punya atau itu di Ipusnas ada gitu. Nah terus akhirnya ada seorang temen yang menyarankan untuk beli buku ini aja, karena dia pernah baca di review di koran Solo Post atau Jawa Post yang nulis namanya Mbak Sulistioning, dia siapa ya? Kalau nggak salah, Setianingsih. Mbak Setianingsih yang nulis. Terus ada juga Teguh Fuadi kayaknya, atau Teguh Fuadi atau siapa gitu, di IDN Times juga pernah bahas buku ini gitu. Terus kayaknya dia baca dari situ terus merekomendasikan buku ini supaya dipinjem, supaya bisa dipinjam. Gitu. Beli. Terus akhirnya waktu baca blurbnya beli deh Mas, sama lihat sampulnya kan cantik banget ya, kayak misterius gitu loh, kayak apa ya ini, kok ada perempuan dua pakai baju Jawa tapi nggak menunjukkan mukanya. Iya. Saya penasarannya kok dua ya. Iya gitu. Padahal Belanda ya, masa poligami. Kayak gitu. Terus akhirnya aku beli dan setelah beli pun nggak langsung aku baca. Jadi ini teronggok agak lama di perpustakaanku, dan sampulnya masih utuh gitu. Terus siang hari ketika aku bingung, pusing mengerjakan skripsi ya, aku melihat ada plastik mengkilap gitu Mas. Ya udah, aku ambil, ternyata ini masih bungkusan, dan aku buka. Dibaca. Dan akhirnya ya udah, ternyata gitu. Rasanya setelah membaca gitu. Sebelum ke sana, ini tadi kok ada coba. Apa Mas? Ada tanda tangannya penulis ya? Betul. Ceritanya gimana? Nggak mungkin jenengan ke Belanda kan? Enggak. Ini beruntung sekali Mas, nggak tahu ya, beruntung sekali. Ini salah satu buku yang menurutku aku seneng banget baca, dan seneng banget karena aku bisa memintakan tanda tangan langsung ke penulisnya. Karena agendanya beliau juga mungkin waktu itu. Nah, ceritakan itu, acara apa itu? Acara apa ya? Ada diskusi di salah satu kampus di Yogyakarta. Sebut merek nggak apa ya? Nggak apa-apa, inisial UNY. UGM. Ya kan inisial itu. Iya. Di kampus UGM, acaranya orang ilmu budaya juga, mengundang penulis-penulis buku. Salah satunya beliau ini, dan membahas buku ini. Jangan lihat di poster. Iya. Terus ini buku yang kemarin tak beli. Iya, betul. Terus datang ke sana. Nah, aku nggak datang ke acara yang di UGM, Mas. Itu aku juga sedih banget kenapa aku nggak datang. Tapi ternyata ada satu toko buku yang emang sering ngadain diskusi buku. Mereka ngundang Budido untuk diskusi bukunya di sana. Di hari yang sama atau di beberapa hari, atau di 2 hari setelah Budido diskusi di sana. Berarti gitu. Budido masih di Indonesia. Waktu masih di Jogja, terus ngadain diskusi di toko bukunya itu. Pas itu datang. Pas itu datang. Terus ikut diskusi, terus akhirnya kenalan sama Budido, dapat tanda tangan. Budido pasti sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia ya? Kebetulan enggak. Jadi jangan minta tanda tangannya pakai bahasa Inggris. Plegak-pleguk sih Mas itu sih Mas. Bahasa Belanda? Inggris. Inggrisnya lancar, bahasa Belanda ya pasti lancar, fasih. Aku nggak tanya beliau, aku tanyanya. Ada ininya catatannya. Iya. Jadi waktu itu aku kenalannya pakai nama Nala Mas. Nama saya Nala Bu, gitu. Artinya hati kalau di Jawa. Terus dikasih tanda take good care of your heart gitu. Good care. Iya. Waduh, jeru ya. Of your heart gitu. Iya, kayak gitu.
Kenapa Nala? Karena namaku ada pancaran ning tias gitu, pancaran dari hati. Aduh. Nah itu terus aku menggunakan sinonim apa ya? Aku seneng banget nih sama nama Tias gitu. Oh ternyata ada Nala gitu yang wah sama cantiknya, dan pas aku baca ini juga wah ini juga mengenai hatiku sampai pilu gitu ketika baca. Yang antri minta tanda tangan juga banyak. Banyak Mas. Sama-sama plegak-pleguk semua ya. Kebetulan kayaknya cuma aku yang plegak-pleguk. Oke, Gitu. lanjut ke ini. Kita nggak mau apa jenenge spoiler ya. Spoiler ya. Kita nggak mau spoiler, tapi kan di grup atau di review kan cerita yang tidak mengandung spoiler gitu bisa kan. Coba dengan ulas sedikit aja. Sebenarnya di blog itu udah kayak ada spoilernya banget sih Mas nih, kayak Yogyakarta 1850. Isa adalah putri pembatik di lingkungan keraton. Sorry, Isa adalah putri pembatik. Oke. Dia Keraton adalah mana itu? putri pembatik di lingkungan keraton. Nah, jadi latar lokasinya tempat ini itu di Yogyakarta kebetulan. Jadi karena aku dari Yogyakarta, ketika aku baca ini aku bisa menggambarkan landscape-nya waktu itu gitu. Dengan asli Jogja. Saya asli Jogja kebetulan, dan sering ke area keraton, Kota Baru, titik nol gitu. Kawasan yang waktu itu jadi kawasan apa sih, rumah-rumahnya orang Belanda mungkin ya orang kita bilangnya. Itu. Jadi ketika baca ini untuk membayangkannya tuh rasanya lebih mudah gitu. Kalaupun sulit bisa juga kita nonton foto koran zaman dulu banyak kan Mas. Tapi menurutku Indonesia kalau sudah dengar Jogja itu cukup bisa menggambarkan minimal kalau sudah pernah ke sana. Iya benar-benar kayak gitu. Terus dia itu punya ibu pembatik. Dan sebenarnya bapaknya itu bupati dari Indramayu. Bapaknya Isa. Tapi ibunya ini tidak diakui jadi seli resmi. Akhirnya ya ini cerita fakta atau sejarah dibungkus fiksi atau bagaimana? Ini sebenarnya fiksi. Cuman si tokoh Isa ini itu gini, Budido waktu riset sempat baca sebuah buku yang ditulis sama namanya Ferdinand Wiegers. Dia nulis bahasa Indonesia terus dialih bahasa ke bahasa Belanda. Judulnya Cerita Nyai Isa. Nah, ketika riset itu dan baca buku itu, Budido ngerasa kok kebanyakan cerita-cerita tentang nyai dan pergundikan itu selalu menunjukkan sisi positifnya gitu loh, kayak nyainya menikah, nyainya apa gitu-gitu loh, yang baik-baik gitu loh. Nah, padahal ketika riset itu ternyata faktanya menunjukkan yang sebaliknya. Nah, akhirnya si Budido ini ngambil nama Isa ini sebagai tokoh di sini. Jadi seolah-olah ini ada nih di ceritanya Ferdinand Wiegers gitu. Padahal di Ferdinand Wiegers itu pun juga dia fiktif gitu. Oke, lanjut. Nah, terus nggak diakui. Iya, ibunya nggak diakui itu, jadi si ibunya ya harus puas hanya dengan bisa tinggal di area keraton. Tapi zaman dulu peristiwa kayak gitu kan sudah umum. Iya, betul, udah umum banget kayak gitu. Jadi ya gimana ya kalau kita bilang dia punya darah priai ya, iya karena bapaknya punya jabatan itu. Tapi kan di sisi lain dia nggak diakui. Nggak bisa jadi cawapres. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi kayak dia tuh beda dari orang-orang awam di luar kan Mas. Tapi di dalam keraton dia tetap nggak punya posisi yang tinggi gitu. Posisinya rendah dibandingin orang-orang keraton yang lain kayak anak gitu. Selir lah ya. Selir pun nggak diakui ya? Iya, enggak. Sedih banget kan, baru dari situ aja kayak gitu. Kok bisa gitu. Nah, terus ketika kecil dia kan tinggalnya di area keraton ya, otomatis lingkungannya dia, pertemanannya dia itu ya sama orang-orang di dalam keraton. Nah, si Isa ini punya sahabat namanya Karsinah. Karsinah ini posisinya lebih tinggi di atasnya si Isa. Mungkin anaknya Abdi Dalem atau siapa gitu ya, semacam itu ya, atau gimana? Malah di sini ceritain si Karsinah itu cucunya Sultan Mas. Cucunya Sultan.
Jadi kayak darahnya lebih biru ya. Kayak apa ya, wah baca langsung jomplang banget ini gitu. Padahal temen. Terus di situ sih apa sih dunianya anak kecil kan ya. Ya udah ya mereka main aja. Lari-lari aja, ngobrol aja. Pertemanan anak kecil lah kayak gitu pada umumnya gitu. Terus beberapa kali ketika Isah kecil kok dia ngalamin perlakuan yang nggak adil antara Isah sama antara dirinya si Isah ini sama si Karsinah. Kayak ketika ganggu abdi dalam gitu misalkan. Karsinah itu terus lempar batu sembunyi tangan menyalahkan Isah. Tapi ya abdi dalamnya diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak protes, nggak marah, kok sumelah banget gitu istilahnya kan. Wedi, takut ya. Takut gitu. Terus yang paling bikin Isah dendam banget itu ketika di umur 9 tahun Isah dapat kado dari pamannya, dia dikasih monyet, Mas. Monyet asli. Apa sih yang kayak buat monyet-monyetan itu, topeng monyet itu dikasih kayak gitu. Terus selama 2 tahun tuh dirawat, diurusin kayak anak sendiri sama si Isah. Tapi pada suatu hari ketika si monyet itu yang udah disayang banget namanya Suko diminta sama namanya siapa? Suko. Kayak pemain Avatar. Iya, Suko. Oh iya. Itu makanya ya, Mas. Diminta sama si Karsinah, dia nggak bisa ngambil lagi, nggak bisa protes gitu. Dan ibunya pun ya udah gitu. Kamu tuh nggak punya jabatan setinggi Karsinah, kamu harus merelakan itu gitu loh. Dikasih penjelasan pun sama ibunya kayak kedudukanmu tuh di bawahnya dia loh, Nduk gitu. Nggak terima ya. Cuman kan kalau anak kecil, Mas, dikasih penjelasan soal kedudukan, pedulinya apa gitu. Dia nggak bakal peduli itu. Yang dia pedulikan adalah itu punyaku, kok kamu bisa ngambil itu dengan sesuka hatimu. Ya, nalar rasionya belum terbentuk sempurna gitu ya. Kayak gitu kan. Nah, artinya sejak kecil dia sudah mengalami ketidakadilan. Membekas gitu. Membekas dan membentuk dirinya dia. Kenapa kok dia seterkungkung itu, dia tidak sebebas itu gitu. Nah, dari banyak hal itulah akhirnya membentuk dia jadi punya cita-cita untuk jadi perempuan bebas. Jadi anak yang bebas gitu, karena keterkungkungan itu. Sampai di suatu ketika di umurnya Karsinah yang udah matang lah ya waktu itu, Isah ngelihat Karsinah ini harus menikah. Dan di masa-masa Karsinah harus mempersiapkan pernikahannya itu, si Isah kan nemanin ibunya untuk kulaan batik, jualin batik, dia bisa keluar. Dan ketika keluar itu, yang awalnya semestanya dia cuma di sekitar keraton, dia lihat semesta yang lain gitu, semesta di luar keraton. Terus ternyata pengen bebas gitu ya. Iya, terus ternyata ada perempuan kulit putih di luar sana, mereka bebas berjalan keluar pakai rok, nggak harus pakai kebaya, pakai jarik yang rapat gitu. Mereka bisa kemana-mana. Terus habis itu mereka bisa berkunjung ke teman-temannya, gitu-gitu. Nah, ketika masuk kembali lagi ke dunia keraton dan menghadapi situasi Karsinah kayak gitu, nggak lama kemudian ternyata si Isah pun juga mengalami itu gitu. Dia mau dijodohkan dengan apa namanya? Dengan seorang pria yang dianggap ibunya itu sebagai sosok yang ini pantas untuk kamu gitu. Dan ini akan mampu membahagiakanmu, mampu mengayomimu, mampu mengurus sisa hidupmu ketika kamu nanti nggak sama ibu lagi gitu. Nah, di situ kan ya alam berpikirnya Isah yang wah, aku nih di keraton ini udah dikungkung, diatur-atur, nggak bebas, nggak adil gitu. Kenapa aku harus di ini juga, dipaksa dijodohkan juga gitu. Nah, dan dia ngelihat hal-hal di luar itu tadi, dia pun langsung kayak, wah,
mau nih melakukan perlawanan gitu loh. Bisa melawan. Nah iya, terus dia melakukan perlawanan, baik yang besar ataupun yang kecil. Yang kecil tuh misalnya kayak gini, dia membangkang, nggak mau dengerin omongan ibunya. Dia kalau pas disuruh ibunya pergi keluar beli kulaan batik itu, dia malah lari-lari gitu. Lari-lari tuh selesai beli batik atau sebelum beli batik, dia kemana dulu? Lihat kehidupan orang-orang Belanda, lihat orang-orang yang dianggap dia, wah kehidupan mereka lebih menarik daripada kehidupanku, kayak gitu. Nah terus setelah itu dia kan sebenarnya udah memendam perasaan itu kan. Nah ketika pada suatu masa ini udah masuk ke pernikahannya si Karsinah, kebebasannya si Isah nih mau direnggut lagi. Dia mau diajak, ayolah kamu ikut aku ke Solo, karena pasangannya Karsinah tuh orang Solo gitu. Ayo kamu ikut aku ke Solo gitu, kamu harus membersamai aku karena aku nggak punya temen kalau di sana, kayak gitu. Terus dia tuh ngomong sama ibunya kayak, aku nih udah dari dulu nggak adil, apa-apanya diambil, kok aku mau diajak ke sana juga sih gitu. Lah ibunya yang seorang pembatik itu ternyata punya sebuah rahasia yang digunakan untuk tetap menjaga si Isah ini ada di samping ibunya. Apa itu? Rahasianya adalah, sini tak kasih tahu. Di keluarga keraton itu katanya kalau ada seorang, kalau ada seorang perempuan ya, kalau sebuah keluarga keraton menikahkan putrinya itu adalah sebuah keberhasilan menurut yang di sini. Nah, keberhasilan lainnya adalah ketika si ibu ini bisa memberikan sesuatu kepada si anak. Bentuknya adalah batik. Dan karena ibunya Karsinah nggak bisa batik, akhirnya tugas membatik itu diserahkan ke si ibunya Isah. Nah, supaya orang-orang itu nggak tahu dan nggak menjudge lah kalau zaman sekarang ya, menjudge si ibunya Karsinah. Isah dan ibunya itu harus menjaga rahasia kalau batik nitik ini yang kita buat secara sabar, halus untuk keluarganya Karsinah itu dibuat sama ibu gitu. Dengan kita kamu kan nggak tahu kan bagaimana kabar angin itu bisa berpengaruh terhadap keluarganya mereka gitu. Jadi kamu harus jaga mulutmu ya, kayak gitu. Tapi kalau kamu jaga mulutmu, kamu akan di sini terus gitu, ikut sama ibu gitu. Ngomongnya ke Isah kayak gitu. Lanjut, persingkat, saya sudah mulai spoiler ini kayaknya. Lalu kemudian soalnya nanti kalau spoiler nggak betul ini. Nah betul, kemudian setelah dia dikasih tahu rahasia itu, di sela-sela dia keluar tadi, dia itu ketemu sama seorang pria Belanda. Nah ini yang saling bertatapan ketika Isah menari di acara pernikahannya Karsinah. Dan dari situlah kisah akan dimulai. Loh, ini baru mau dimulai? Akan dimulai untuk jadi yang semakin konfliknya tuh makin naik turun gitu. Oke. Jadi kira-kira perjalanan Isah ini, kalau sekilas saya membaca ini ngenes terus ya. Iya Mas. Iya nggak sih? Iya betul. Mulai dari kecil yang diperlakukan tidak adil, semena-mena. Iya, diskriminasi. Akhirnya setelah ketemu sama Mas Bule, cinta pada pandangan pertama, harapannya wah ketoke kae tujuan kayak gitu Mas. Yes. Itu. Tapi akhirnya semakin ini memperparah keadaan. Ternyata semakin kisi-kisi aja. Kalau aku membayangkan nih Mas, ini tuh kayak hamburger. Jadi karena alurnya itu kan maju, mundur, kembali ke masa kecilnya Isah, mundur sampai dia dewasa. Lalu kemudian di akhir ini itu ke posisi maju. Ya itu
kisi-kisi konflik bersama dengan masnya itu tadi loh. Opo KDRT, opo. Oh iya. Opo. Sedih banget mas ini. Nah ini nih, yang tadi aku bilang hamburger itu. Jadi kalau kita makan di awal dan di akhir makan rotinya aja tanpa makan daging dan ini aja, kita tetap bisa ngerasa apa ya? Tetap enak gitu. Walaupun sebenarnya hambar karena kerasa sausnya, kerasa dingin-dingin sayurnya, kerasa bau-bau smoky dagingnya. Tapi lebih enak kalau kita makan sama isinya gitu. Iya, betul. Lah, dia tuh kayak gitu. Jadi kayak ketika kamu baca ini, kamu menghabiskan hamburgernya itu, wah kamu habis itu langsung pilu gitu rasanya. Aduh, ya ampun. Gitu ya. Nelongso seperti sampulnya abu-abu, misterius, tidak terlihat jelas itu seperti apa gitu. Konfliknya dengan si ini, Mas. Kisi-kisi konfliknya. Aduh, Mas, ini ngilu banget kayak gitu. Yang lebih ngilu dari tak tebak ya. Iya, tebak. Yang lebih ngilu dari hubungan dengan bule itu ya KDRT ngilu tapi fisik. Yang lebih ngilu dari fisik psikis. Iya. Penghinaan psikis yang paling ultimate itu berarti apa ya? Ini boleh dibilangin nggak? Boleh. Kan nggak full, maksudnya full, cuma ya? kisi-kisi. Gini, kalau kita pernah baca bukunya Pramudia Anantatur, kita tahu ada Nyai Ontosoroh. Oh, semacam. Nah, semacam itu. Tapi bedanya adalah Nyai Ontosoroh itu masih mengurus anaknya dari kecil sampai dewasa, sampai Anneliesnya mati, sampai dia tahu Anneliesnya mati, anaknya pergi semua itu, dia masih bisa ngurusin, masih punya rentang masa yang lama untuk menikmati waktu bersama anaknya. Nah, kalau si Isah ya udah itu kebalikannya. Sampai nggak bisa itu. Iya. Jadi seperti bayang-bayang tadi, ketika anaknya tumbuh jadi orang Belanda, Isah punya anak akhirnya. Punya anak. Ini dua anak ini. Oh, ini dua anaknya. Anak perempuan itu. Digambarkan itu dua anak perempuan Isah gitu. Ketika dua anaknya ini pergi ke Belanda, hidup sebagai orang Belanda, Isahnya harus dihilangkan gitu loh, dipudarkan dari kehidupan anak-anaknya. Oh, anaknya nggak boleh tahu ibunya adalah pribumi. Iya. Gitu. Iya. Sorry, Isah karo bulene iki mau saling mencintai apa dimanfaatkan? Seperti kisah Nyai pada umumnya. Jadi ketika sampai mana tadi Mas? Bentar. Saling mencintai apa enggak? Gini, jadi Isah itu ketika kita lihat ada beberapa nyai, mungkin ada yang dinikahi sama tuannya. Isah ini di sisi yang lain gitu, di sisi gelapnya. Dia hanya bagaikan piranti, hanya seperti perabotan yang ada di pojokan ruang atau kursi atau apa yang ya udah diletakkan sesuai fungsinya seperti itu. Dia itu di rumah tangganya dengan si Belanda ini ya cuman jadi itu aja, cuman jadi pajangan, penghangat rumah gitu. Jadi pajangan, penghangat rumah. Berarti bertepuk sebelah tangan. Iya. Bule ini punya istri lagi, orang bule. Sebelumnya itu si bulenya ini kan tinggalnya di Batavia. Dia juga punya nyai. Dan punya anak. Nyai juga. Tapi ditinggalkan. Dia pindah ke Jogja, punya Isah nyai. Dan ditinggalkan juga. Anaknya dibawa kabeh? Enggak. Anaknya pun nggak dibawa. Dan dia akhirnya pulang ke Belanda, menikah sama perempuan di Belanda. Terus kembali lagi ke Indonesia, ke India Belanda, beserta si istrinya. Istri Belandanya itu. Oke. Kebayang konflik penderitaannya Isah ya. Ono sing tambah ngenes meneh ora? Setelah si Isah ini nggak bisa mengakui dirinya, dia kan menghilangkan identitasnya sebagai ibu kan. Walaupun sebenarnya dia tuh ngurusin anaknya sampai usia remaja 15-16 tahun. Lah anaknya ratekon, ibuku sopo ngono. Kok aku mirip kowe orang ngono. Nah, iya itu, enggak pernah ada bayang itu karena dia dihilangkan gitu loh. Yang lebih ngenesnya lagi adalah karena dia tinggal bersama.
di rumah temennya si Bule. cowoknya di rumah temennya si cowoknya si Isah tadi. Tapi dia nggak boleh ngakuin kalau dia ibunya. Kamu hanya boleh ngaku sebagai pengasuhnya aja. Itu bentuk deal nikah atau apa, konsekuensi nikah dengan Belanda, atau tiba-tiba apa keputusan baru di tengah jalan? Keputusan baru di tengah jalan. Berarti ya? Iya. Oke. Jadi si laki-laki ini emang dari awal nggak, iya mas, sumpah itu kayak apa sih gitu. Dari awal emang dia nggak mengharapkan Isah, hanya untuk menghangatkan dirinya sendiri dan rumahnya itu, terus dia pergi. Dan Oke. Jadi buku ini setebal 288 ini, ya kira-kira 300-an halaman ini menceritakan tentang itu, penderitaan Isah itu ya. Iya. Jadi sepanjang ini tuh semuanya soal penderitaannya Isah. Sejak kecil tadi sudah, ketika dewasa hubungannya dengan anak ya. Iya, hubungannya dengan anak. Batinnya keren stereotip negatif ya. Tua, ketika usia tua ada konflik apa lagi? Soalnya tadi ketika teater di Belanda kan ada masa tuanya tadi. Ketika tua itu dia dipisahkan, dan ada momen ketika dia punya pengharapan, aku kayaknya harus cari anakku deh. Aku harus ngasih tahu anakku kalau aku ini ibunya. Aku nih yang ngelahirin dia gitu. Sedangkan bantuannya dia untuk bisa menemukan anak-anaknya itu cuman berita di koran yang kecil, berita pernikahan anak-anaknya di koran. Ya, jadi kan pernah punya temen yang itu nggak tahu orang tuanya, nggak ada ya? Kamu ki anaknya sopo toh? Kebetulan belum ada mas. Belum ada. Oke. Sekarang dari sisi sastra ya. Kalau tadi kira-kira ceritanya ya tentang apa? Bukan perang dunia, tapi perang batin seorang wanita ya. Wanita remaja menjadi ibu, menjadi istri atau menjadi kekasih, menjadi ibu yang dilupakan. Sebelum ke sana, berarti mending dilupakan atau dibenci? Siapa ya? Misalnya ya, ini bebas sih, maksudnya apa, pertanyaan universal. Cuma kalau kaitannya dengan si Isah ini, dia kan dilupakan anaknya nggak ada ingatan tentang dia sebagai ibu. Menurut jenengan lebih mending dilupakan atau dibenci? Mending dibenci sih. Mending dibenci. Atau mending nggak dua-duanya kayaknya. Kalau menurut Mas Fasis, mending. Waduh, kok mendadak sekali ya. Oke, nek saya tergantung objeknya. Nek konco ya mending dilupakan. Soalnya kaitannya karo utang kan. Karena kan tapi konco nek tetap aku nek teman tetap lebih baik dilupakan. Tapi nek objeknya adalah orang-orang yang ada hubungan emosional, nah mending dibenci. Ya. Kayaknya begitu. Spider-Man itu, film terakhir itu. Mary Jane nggak ada Mary Jane ya? Yang terakhir yang Marvel kok. Itu kan dia dilupakan oleh temennya, oleh siapa jenenge? Ya Mary Jane ya, sing karakter itu. Ceweknya. Kan sakit. Dia ngerti apa mbake tuku terus. Jadi kenangan-kenangan dulu-dulu itu kan, itu kan sakit. Mending dibenci kalau hubungannya dengan yang ada dengan emosional. Tapi nek guru konco, guru selali wae ra apa-apa. Ora kelingan ya ora urusan. Oke, lanjut ke sini nanti malah saya jadi kalau dari sastra. Misalnya bukunya Ahmad Tohari. Itu kan yang apa? Ya yang bestseller lah, misalnya Ronggeng Dukuh Paro. Ahmad Tohari kan kuat dalam mendeskripsikan suasana keadaan. Misalnya di sebuah belakang rumah, di sana ada hewan-hewan serangga beterbangan, ada lalat mencolok ning telek. Jadi penggambaran suasananya keren. Ahmad Tohari. Misalnya lagi Andrea Hirata. Risetnya keren menurut saya.
bukunya yang tentang catur itu udah kayak Queen Gambit gitu ya? Semacam ya, ya. Bahkan ketoke nek aku dolanan seka karo Andrea Hirata ketoke menang aku ketoke ya. Tapi risetnya lebih dalam beliau. Misalnya bukunya lagi tentang Guru Aini yang tentang matematika itu kan, wah ternyata aku sing sinau 8 tahun matematika wae ada hal-hal baru yang ditemukan beliau. Nah, di buku ini yang versi terjemah bahasa Indonesia ini kuatnya di mana? Dia kuat di ini, satu, risetnya bagus. Loh, kan menerjemahkan riset dari mana? Jadi begini, kan awalnya teks bahasa Belanda. Kalau maksudnya versi terjemahan dari Mbak Martanya. Versi terjemahannya. Misalnya menurut celurit emas penyair Madura iki sapa jenenge? Jawawi Imron. Kan dia pernah mengkritik penerjemahan Al-Qur'an karena tidak membawa nilai-nilai puitis. Nek ning Arab kuwi kan kenapa kok Nabi Muhammad disebut diakui Nabi kan salah satunya kan karena dia bisa bikin Al-Qur'an yang disampaikan itu kan sangat sastrawi. Wah, kita enak bangsa Arab waktu itu kita penyair gak mungkin nganti indah ini berarti memang sapa dudu menungso gitu. Nah, kalau dari sini penerjemahan dari bahasa Belanda itu bagaimana nilai sastranya? Apakah kita nggak bisa membandingkan ya karena kita nggak membaca teks Belandanya. Tapi apa yang kuat di buku terjemahannya ini? Kalau secara typo ya masih banyak typo ya. Typo, saltik gitu-gitu ya masih banyak. Kosakata yang aku nemu dia ada pengulangan gitu masih ada. Tapi kayak si Mbak Marta ini tuh bisa ikut menyampaikan maksudnya si Budido ini ketika dia mau menggambarkan si anak ini nih cara berbicaranya ketika anak-anak tuh harusnya gimana, ketika remaja itu kayak gimana, ketika dia tua itu kayak gimana. Nah, si Mbak Marta selaku penerjemah itu dia bisa menyampaikan itu dengan baik gitu. Jadi kayak kita sebagai pembaca juga bisa langsung kayak ini emang alat berpikirnya anak-anak, cara berbicaranya sesederhana ini gitu. Tapi ini nggak ada daftar isinya, Mas, tahu nggak? Iya, aku tadi lihat tak kira salah penyusunan atau dihilangkan, ternyata memang nggak ada ya. Emang nggak ada. Itu juga menurutku kayak kenapa ya gitu? Kok nggak memasukkan daftar isinya? Tapi ternyata judul-judul yang dikasih di atas tiap bab itu, kalau kita udah selesai baca, kita tuh bisa langsung, judulnya ini nih, kabar angin misalnya. Ini tuh ceritanya yang kayak gini, kayak gini. Tuntutannya kayak gini. Dia ngalamin ini. Ada riset ini di sini. Jadi kayak merangkum dalam satu bab loh. Jadi kayaknya emang berarti si penulis tuh memikirkan banget ya untuk ngasih judul per bab pun gitu. Kayak gitu. Kebayang ini berarti kerja kerasnya Mbak Marta. Iya. Mbak Marta dan sekaligus penulis untuk membuat rangkuman ininya. Seberapa kerasa penderitaannya si Isa? Misalnya nek kaya jenengan sing cerita kan ya sedih tapi kan oga nganti aku nangis ngono kan. Nek dari membaca buku ini seberapa terasa itunya, sedihnya, pedihnya? Kayak apa ya, Mas? Aku tuh pernah ada satu hari yang aku nggak mau banget baca ini. Apa ya? Gara-gara ada satu momen di bagian apa ya? Yang mana? Kayak ini. Lakukan dengan benar. Di bab itu. Di bab ini, di bab kasihan Isah sampai di bab lakukan dengan benar ini ada momen yang aku kayak, loh Sah, kamu ngapain kayak gitu? Kok kamu ngelakuin kayak gitu? Apa tuh? Kenapa? Kenapa? Emang dia ngapa? Jadi dia kan perempuan dewasa, jauh dari suaminya.
bukan suami, dia orang belum jadi suami ya, gitu. pacar Ya. kekasih. Namanya G, udah bilang G gitu ya. Nama bule. Nama bulenya G. Dia jauh dari G karena G-nya udah pulang ke Belanda sana. Dia tinggal kan tadi di rumah temennya G. Di rumah keluarga temennya G. Nah, si kepala keluarganya ini yang juga bule, yang juga orang Belanda, itu ternyata diam-diam menaruh apa ya? Menaruh kekaguman mungkin kepada si Isah. Buktinya adalah dia kan pintar gambar tuh, Mas. Dia membuat gambar potret Isah beberapa kali. Dan itu disimpan sama si Isah, atau emang sengaja ditinggalkan supaya Isah bisa menyimpan itu, kita nggak tahu ya. Terus pada suatu hari si laki-laki ini menyambangi Isah di dalam kamarnya gitu. Terus ya, terjadilah hal-hal yang enggak Isah dengan kerelaan berarti apa diperkosa? Dengan kerelaan gitu. Maksudnya ini jenengan lho kowe ngopo ngono ya? Iya. Ya gitu. Terus masalahnya ini wong jauh dari pacarnya kok karo pacarnya juga di KDRT di apa perlakukan semena-mena. Mosok ora oleh karo cah kuwi sing seneng karo dekne. Lah masalahnya iki suaminya orang gitu loh, Mas. Ini suaminya orang ini udah punya bojo, dan dengan baik gitu, kamu disambut di sana, diberikan rumah, diberikan makan. Aku jadi kayak lah gitu, kamu coba perbaiki dirimu di sana. Bener gitu, rumah tanggamu hancur tapi nggak berat menghancurkan rumah tangga gitu. Yang lain gitu. Nah itu, terus aku nggak membaca selama beberapa hari. Itu apa? Itu pelampiasan apa sama-sama cinta apa ya? Atau hasrat? Sepertinya hanya momen apa sih, kayak masa kesepiannya Isah gitu loh. Jadi emang kayak diceritakan beberapa kali momen-momen sepinya Isah gitu. Salah satunya ya itu, dia nggak ada suaminya, dia sama anaknya juga nggak boleh tahu kalau dia ibunya gitu loh. Oke, plot twist berarti sangat, ya. Iya. Sampai jenengan itu orang lanjut mau nggak mau baca lanjut nanti dulu kayak gitu tuh, Mas. Terus kenapa? Ini pertanyaan tadi belum ini. Yang mana? Sedihnya itu kerasa apa enggak? Sedihnya kerasa. Oh iya. Seberapa kerasa? Salah satunya itu tadi, kekesalanku. Itu kesal tapi sedih juga, Mas, kayak kok kamu nggak etis gitu ya? Kamu tuh punya momen untuk kamu menghabiskan waktu sama anakmu aja gitu. Kamu nggak tahu loh, kayak. Nah, soalnya, Mas, setelah aku selesai baca, momen itu tuh mempengaruhi istrinya untuk jahat ke si Isah. Duh, konangan. Tapi istrinya diem aja. Nah itu kan jadinya kayak ya Allah, peristiwa yang lain. Makanya kayak aku habis baca itu terus aku tahu akhirnya seperti itu, aku jadi kayak yang kenapa kamu kemarin nggak mencoba memperbaiki aja, jauhkan dirimu dari hal semacam itu gitu. Kamu harusnya nggak usah bikin masalah lagi gitu. Tapi ya psikolog ya namanya manusia ya. Yo ini nggak menormalisasi tapi kayaknya dengan penderitaan kecil terus dewasa terus alah dosa sidik mungkin ngono ya. Mungkin gitu ya, Mas. Dan ini karena ceritanya soal perempuan. Mungkin secara psikologis aku nggak tahu ya, ketika laki-laki baca yang tokohnya laki-laki kayak gimana sih, Mas? Aku kalau baca tokoh cewek tuh langsung bisa merasakan gitu loh. Oh, jadi ibu. Sorry, pertanyaannya gimana? Aku tak coba jawab. Pertanyaan gimana tadi? Sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki. Baca cerita yang tokohnya laki-laki gitu. Yang tokohnya laki-laki. Entah ditulis perempuan atau ditulis laki-laki. Terus sendiri. Ceritanya sama. Iya, misalkan. Pertanyaannya menormalisasi apa kesel gitu? Ya Mas Wasis, perasaanmu akan seperti apa? Karena aku sebagai perempuan, ketika aku baca tokohnya perempuan, ditulis perempuan. Berarti ceritanya dibalik ya? Akan kayak laki-laki disakiti sejak kecil, menemukan pasangan, disakiti perempuan, terus dia melampiaskan dengan istrinya itu ya? Gimana, Mas? Sebagai laki-laki. Mampus kau koyak-koyak sepi. Penulisnya laki-laki, ya inilah ada versi bukan apa, ada kesel, ada sedikit maklum ya.
Oh iya ya, nek berarti saya keselnya tidak seperti keselnya jenengan tadi, berarti apa terus arahnya nanti ke saya bukan SJW ngono apa piye? Harusnya kan nek dibalik kan keselnya sama, mungkin poinnya itu ya. Tapi kan keselku ya kesel tapi oh gak menggebu-gebu ya lanjut tak waca wae gitu ya. Tapi kan juga mungkin aku nggak tahu ya, ada beberapa orang laki-laki yang baca ini kayak ngerasanya mungkin perasaannya beda yang dibawa ya. Kalau aku kan cewek, aku tahu oh ya walaupun aku belum mengandung gitu ya, cuman kan kayaknya kalau ngelihat perempuan-perempuan mengandung punya anak terus dia membesarkan terus habis itu dipisahkan kayak ya ampun. Iya, artinya hatiku, dengan gitu. ya betul dengan dia berjalan lurus di apa jalan etika itu menjadi dia mulia gitu kan. Apa cara pandang kita kan. Terus dia rodok nyeleweng sithik seolah-olah apa jenenge kesalahan sithik terus menggugurkan semua penderitaannya ngono ya. Apa gimana? Apa Menurutku tetap ada maklum meskipun sedikit ya karena manusiawi. Kita ojo maklum ding nganu ya apa akibatnya rumah tangga yang lain ya nggak jadi maklum. Aku ya setelah membaca lagi kayak saya berapa wes kayak slice of life lagi kayak film slice of life ya. Ini ada momen pertumbuhannya Isah juga gitu. Dan momen sepini Denen wes lah ya, kalau dipotong episode itu Isah salah, laki-laki salah. Kayak gitu. Nah, terus ya udah ketika berlanjut dan ternyata kisahnya semakin sedih ya, sebagai perempuan aku yang merasakan ya semakin berlarut-larut. Sepakat. Ya, jadi kisah masa lalu penderitaan hidup yang lalu itu tidak bisa diikutkan ke dalam peristiwa itu ya salah kleru nyenengi bojone wong nek nyenengi sampai di batas nyenengi menurutku maklum. Nah kalau senengnya ini diekspresikan nah kuwi beda cerita. Kebetulan dia nggak seneng, dia cuma merasa sepi itu tadi loh Mas, dia hanya merasa sepi. Jadi aku kayak ya wes mungkin orang-orang dewasa ya kan sama mengalami saya itu, gitu. Jangan saya beda ada orang suka dengan sandalnya temennya. Wah sandalmu apik. Ada orang yang suka mobilnya temennya. Ya udah cuma sekedar seneng gitu ya. Iya, ada orang suka istrinya temennya. Karena wah kok ininya nek sebatas suka bahkan cinta kuwi menurutku enggak apa-apa. Cinta kan katanya dari sana. Meskipun ono reaksi, kita nggak bisa menolak itu kan. Ada reaksi kimia, neneng saya kan ono reaksi kimia. Tapi nek cinta itu diekspresikan, nah menjadi tidak tepat. Apalagi nyenggol hukum, nyenggol norma sosial kan. Seneng karo mobilnya koncone terus mobilnya dicolong, kan tidak baik. Termasuk seneng karo bojone koncone. Oke, kok obrolan akhirnya itu ya ke hubungan yang tidak wajar ya. Iya. Pokoknya wah sedih banget lah Mas. Aku sedih banget lah. Pokoknya satu kata sedih banget lah gitu. Dua kata itu. Dua kata sedih banget lah gitu. Ini oke, kita akhiri aja. Kalimat terakhir Mbak Kesia. Ini ajakan untuk teman-teman mulai karena jenengan yang membaca buku ini kan. Kenapa teman-teman harus benar-benar membaca buku ini? Soalnya kalau dari cerita tadi, lah buku sedih, kok ini menariknya sebelah mana? Kan saya jadi pikir, apa yang bisa diambil dari cerita-cerita sedih ini, supaya teman-teman mau membeli dan membaca. Yang membuat harus membaca selain sedih-sedihnya adalah sebenarnya sosialnya di situ ya. Kayak kita dikasih tahu, landscape kehidupan orang Jawa dalam keraton itu kayak apa, orang di luar keraton yang dalam artian maksudnya bulenya itu kayak apa, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka tinggal, bagaimana mereka memperlakukan sesama orang Jawa yang di dalam keraton, bagaimana mereka memperlakukan orang Jawa yang di luar keraton, bagaimana orang Belanda memperlakukan orang Jawa yang di luar keraton dan di dalam keraton. Semacam itu. Jadi
baik laki-laki dan perempuan. Kalau kamu pengen tahu soal pencarian jati dirinya Isah, hal-hal soal perlawanan dan perjuangan perempuan, diskriminasi, wajib baca ini. Wajib baca. Yes. Oke, saya itu yang apa? Sepertinya kita perlu melihat banyak referensi kisah-kisah. Di film apa ya? Aku lali. Di dalam film itu ada quote menarik. Jadi quote-nya begini. Semenjak manusia menemukan film, usia manusia menjadi lebih panjang 3 kali lipat. Quote-nya kira-kira begitu. Oh, kenapa tuh? Maksudnya bukan terus 60 tahun menjadi 180 tahun, bukan ya. Tapi dengan film kan kita, itu film itu menceritakan tentang ini, kisah ini. Jadi kita dengan kisah ini bisa belajar tentang ini. Kita belajar dari kisah anake Pak Lek sing njaluk motor nek ra ditukokno motor gak gelem sekolah kan kita bisa belajar dari peristiwa satu itu. Apalagi banyak film-film yang banyak mengisahkan cerita-cerita yang tidak terbayangkan ya. Nah, kan sama aja dengan novel dalam media yang berbeda. Ada cerita tentang Isa, ada cerita Nyai Ontosoro, ada cerita perjalanan siapa-siapa. Nah, menurutku referensi dari kisah-kisah itu bisa membentuk kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijak. Makanya usianya menjadi 3 kali lipat menurut film itu. Yes. Oke, terima kasih Mbak Kesia Wulandari. Mantap. Kesia Nala. Iya. Mas, kamu kalau baca ini tuh habis selesai langsung kayak gini. Karena kamu terus merenung gitu loh, Mas, kayak gitu. Sambil menghela nafas. Terima kasih. Nah, itu ya, jenengan berani berjanji, teman-teman kalau setelah selesai baca buku ini pasti ekspresinya begitu ya. Gitu. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di buka buku selanjutnya. Smart pun tidak benar-benar smart. Bacalah buku.